Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak WK. Masih di Spensabaya Channel, belajar di rumah jadi lebih asik. Pada pertemuan sebelumnya, Pak WK sudah membahas konsep dasar listrik statis jika ditinjau berdasarkan teori atom. Pada pertemuan kali ini, Pak WK akan membahas konsep dasar listrik statis berdasarkan perjanjian muatan, deret tribolistrik, kemudian menjawab beberapa gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penasaran kan bagaimana untuk menjawab peristiwa ini bisa terjadi? Oke, kita langsung saja dengarkan penjelasan Pak WK berikut ini. Setelah kita membahas atau meninjau listrik statis berdasarkan teori atom, kita akan meninjau listrik statis berdasarkan perjanjian muatan. Di sini diawali dari percobaan Benjamin Franklin dengan menggunakan beberapa bahan, di mana batang kaca digosok dengan kain sutra ya, berpasangan dengan kain sutra, batang plastik berpasangan dengan kain wol atau digosok dengan kain wol. Percobaannya seperti ini. Jadi Franklin ini menggosok kaca dengan kain sutra, kemudian digantung. Ketika didekatkan, maka reaksinya tolak menolak. Nah, selanjutnya batang plastik digosok dengan kain wol. Ya, ada dua batang plastik, satu digantung, satu didekatkan. Ternyata hasilnya juga sama, plastik dengan plastik reaksinya ditolak. Kemudian dicoba dikombinasi, di mana plastik dengan kaca saling didekatkan. Plastiknya digantung, ternyata didekati kaca malah tertarik. Nah, sehingga Benjamin Franklin ini membuat kesimpulan, oh berarti plastik dan kaca ini muatannya beda. Sehingga jika sejenis tolak menolak, berbeda jenis, ternyata reaksinya tarik menarik. Karena Benjamin Franklin ini tidak bisa mengidentifikasi elektron atau proton ya, muatan mana yang mendominasi, maka dia membuat perjanjian di mana kaca itu yang dominan adalah positif, plastik yang dominan adalah negatif. Sehingga kalau plastik ketemu kaca, artinya positif ketemu negatif, reaksinya tarik-menarik. Jadi percobaannya seperti ini ya. Jadi kesimpulannya, sebelum digosok, batang plastik, kaca, wol, sutra itu netral. Setelah digosok, sesuai perjanjian, plastiknya negatif, otomatis yang menggosok wolnya positif ya, di mana batang kaca ini dianggap positif, perjanjiannya otomatis sutranya negatif. Nah, sekarang kita hubungkan teori atom dan perjanjian muatan dengan pemberian muatan listrik dengan cara digosok atau penggosokan. Teori atom menyatakan bahwa ketika netral, positif dan negatifnya sama. Di sini ada batang kaca dan kain sutra. Ini jumlah positif negatifnya sama, netral artinya. Setelah itu digosok. Tapi setelah digosok nanti perjanjian muatannya mengatakan bahwa batang kaca itu positif. Maka teorinya batang kaca ini yang melepaskan muatan negatif atau yang melepaskan elektron. Nah, seperti ini ilustrasi digosok. Nah, bisa kita lihat ternyata muatan negatifnya itu berpindah dari kaca menuju ke kain sutra. Sehingga di sini bisa kita lihat kaca itu kelebihan 4 positif, sutra kelebihan 4 negatif. Sehingga kacanya muatannya positif, sutra muatannya negatif. Ini berlaku hukum kekekalan muatan, di mana bunyinya adalah jumlah bersih muatan listrik yang dihasilkan pada dua benda yang berbeda ketika digosok ya, itu adalah 0. Dari mana? Ini bisa kita lihat kaca kelebihan 4 positif, sutra kelebihan 4 negatif. Kalau dijumlahkan artinya 0. Itu namanya hukum kekekalan muatan listrik. Berikutnya dari percobaan tadi ya, perjanjian dari Benjamin Franklin itu ada deret tribolistrik, di mana deret ini bisa melihat susunan ketika semakin ke atas itu semakin mudah melepaskan elektron. Kalau mudah melepaskan elektron berarti semakin positif kalau ke atas. Kemudian kalau ke bawah, mulai angka 9 ke bawah, itu semakin ke bawah semakin mudah menerima elektron, berarti semakin gampang untuk jadi muatan negatif. Nah, ini Pak WK kasih penekanan bahwa benda akan menjadi muatan negatif bila digosok dengan benda di atasnya. Kebalikannya menjadi muatan positif kalau digosok benda di bawahnya. Contohnya seperti ini. Penggaris itu terbuat dari akrilik, digosok benda di atasnya yaitu rambut manusia. Bisa kita lihat ya, penggaris dan rambut manusia.
maka penggaris ini akan bermuatan negatif karena dia digosok oleh benda di atasnya. Kemudian otomatis rambut bermuatan positif karena rambut ini digosok dengan benda di bawahnya. Mudah kan? Berarti bisa kamu simpulkan intinya di sini penggaris ini menerima elektron sehingga muatannya negatif. Rambut ini yang melepas sehingga dia muatannya positif. Contoh berikutnya. Nah, ini bisa kita lihat seseorang menggosok balon ke rambutnya. Secara teori di sini balon karet itu nomor 12, rambut manusia nomor 3. Berarti balon digosok dengan benda di atasnya, maka balon ini bermuatan negatif. Kemudian rambut digosok dengan benda di bawahnya, maka rambut itu positif, sehingga akan terjadi tarik-menarik. Ini bisa dilihat rambutnya tertarik. Nah, ini penjelasan fenomenanya ya. Nah, sekarang penerapan teori atom dan perjanjian atom dengan cara pemberian muatannya diinduksi. Apa itu induksi listrik? Bisa kita lihat ilustrasi ini ya. Ini netral, kemudian ada benda yang bermuatan listrik mendekat ya. Jadi bermuatan positif mendekat. Apa kira-kira yang terjadi? Kita amati. Nah, ternyata ketika muatan positif ini mendekat, muatan negatifnya tertarik, terpisah. Inilah yang disebut induksi listrik. Jadi muatan positif ini tanpa bersentuhan secara langsung ya, mengakibatkan muatannya mengalami pemisahan. Ini namanya induksi listrik, yaitu pemisahan muatan listrik pada benda yang netral ketika didekati tanpa disentuh langsung, maka terpisah ini muatan negatifnya mendekat. Ini namanya induksi. Nah, penerapannya seperti ini. Bisa kita lihat balon bisa menarik potongan kertas atau biasanya penggaris bisa menarik potongan kertas. Balon bisa menarik kaleng. Tentunya balonnya ini sudah digosok ya. Balonnya sudah digosok pakai wool ya, maka balonnya negatif muatannya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Balonnya negatif setelah digosok wool, kemudian mendekati benda netral, kaleng sama kertas ini. Ketika mendekati benda netral, maka muatan positif di permukaan yang dekat dengan balon itu mendekat yang muatan negatif, sehingga terjadilah tarik menarik. Nah, ini tanpa disentuh langsung peristiwanya. Nah, itu untuk menjawab fenomena ini dengan konsep induksi listrik. Selanjutnya di sini balon digosok dengan wool juga, kain wool ya, atau sutra bisa, yang mengakibatkan balonnya bermuatan negatif. Tuh, kenapa gitu kok airnya bisa bengkok? Nah, ini karena air itu memiliki molekul yaitu H2O, di mana H itu lebih ke ion positif, oksigen lebih ke ion negatif, sehingga balon yang bermuatan negatif mendekat maka akan bengkok mendekat. Yang mendekat itu adalah ion-ion pada hidrogennya. Nah, itu untuk menjawab kenapa kok bisa air yang mengalir bengkok. Nah, mudah bukan? Cara menjawab fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang elektroskop. Apa itu elektroskop? Nah, ini bagiannya Pak WK jelaskan. Ada kepala elektroskop, konduktor, daun elektroskop berada di ruangan yang tertutup, ya, ditutup dengan dinding kaca ini. Ketika didekati oleh benda bermuatan listrik, ternyata daun elektroskopnya ini bergerak membuka. Jadi elektroskop itu suatu alat yang digunakan untuk menyelidiki atau mengetahui ada tidaknya muatan listrik pada suatu benda. Jadi ketika benda itu digosok, yang awalnya netral digosok, benda ini sudah bermuatan atau tidak. Bagaimana cara ngeceknya? Bisa menggunakan elektroskop. Prinsip kerjanya bagaimana? Nah, ketika elektroskop itu kondisinya netral, maka daunnya itu tertutup. Netral itu berarti jumlah positif negatifnya sama. Jadi daun elektroskopnya menutup. Kemudian pada saat elektroskop itu didekati benda bermuatan, maka daunnya akan terbuka. Jadi terbuka itu bisa karena daunnya ini sama-sama bermuatan positif sehingga tolak menolak, atau negatif tolak menolak sehingga terbuka daunnya. Contoh, ketika didekati muatan positif, maka logikanya terjadi induksi. Ini kan tanpa disentuh langsung. Pemisahan muatan, yang negatif naik ke atas, yang positif tertolak ke bawah. Daunnya ini dipenuhi muatan positif sehingga terbuka. Begitu juga pada elektroskop yang didekati oleh benda bermuatan negatif, maka muatan positif akan tertarik ke atas. Nah, ini induksi tanpa disentuh langsung. Kemudian yang negatif tertolak ke bawah sehingga daunnya terbuka. Jadi ini prinsip dari elektroskop. Terbukanya daun emas atau daun elektroskop ini membuktikan adanya muatan listrik pada suatu benda.
Berikutnya dengan pemberian muatan cara konduksi. Kalau induksi tanpa disentuh langsung ya. Kalau konduksi, nah ini bisa diamati. Benda netral, positif negatifnya sama, didekati oleh benda bermuatan negatif. Misalkan balon ya, digosok dengan wol jadi negatif. Didekatkan. Nah ini menyentuh secara langsung. Maka yang terjadi adalah elektron dari balon pindah ke benda yang netral tadi. Sehingga benda yang netral tadi menjadi negatif karena ketambahan elektron. Nah ini namanya konduksi listrik, di mana pemisahan muatan ini ya, benda netral disentuh secara langsung, maka benda itu akan muatannya menjadi sama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Jadi seseorang ini menggosok balon ke rambutnya, sehingga balonnya kan negatif. Nah ternyata nempel di dinding. Kok bisa nempel? Karena terjadi proses konduksi ya, jadi balon yang muatannya negatif menarik muatan positif yang ada di dinding. Jadi permukaan yang bersentuhan dengan balon itu muatan dindingnya positif sehingga balonnya bisa nempel. Tapi di sini terjadinya tidak lama ya. Balon ini akan jatuh. Kenapa? Karena negatifnya masuk ke dinding, negatifnya balon. Sehingga makin lama balon ini akan bisa menjadi netral lagi ya. Nah, sehingga balonnya jatuh. Nah, sehingga di sini yang dinding itu akan mendapatkan muatan negatif. Sehingga kesimpulannya dinding ini bisa bermuatan negatif nantinya. Nah, bagaimana? Sudah paham kan konsep digosok, diinduksi, dan konduksi? Yang jelas kalau sudah paham teori atom, paham perjanjian muatan ya, atau deret ribolistik, nah itu gampang sekali untuk menjelaskan fenomena-fenomena dalam kehidupan sehari-hari seperti ini. Nah, contoh lagi ada fenomena generator Van de Graaff. Ini seorang anak ketika menyentuh, berarti ini kan konduksi ya, menyentuh langsung generator Van de Graaff, rambutnya berdiri. Generator Van de Graaff sendiri itu adalah mesin yang bisa membangkitkan listrik statis dalam jumlah yang besar. Nah pertanyaannya bagaimana cara kerjanya? Kok bisa menghasilkan listrik statis jumlah besar? Kok bisa juga membuat rambut anak ini bisa berdiri? Mereka akan membahasnya. Bisa dilihat ini adalah ilustrasi dari bagian-bagian generator Van de Graaff. Jadi ada logam, ada sabuk karet, ada bola konduktor, ada politen. Jadi ketika silinder logamnya bergerak, itu artinya bergesekan dengan sabuk karet, mengakibatkan sabuk karetnya bermuatan negatif. Nah, muatan negatif ini dialirkan sampai menuju ke bola konduktor. Jadi muatan negatifnya memenuhi bola konduktor. Nah, bola konduktor ini akan terpenuhi muatan negatif yang sangat banyak ditampung di situ. Nah, gesekan antara sabuk karet dengan politen ini menyebabkan sisi dari sabuk karet yang sebelah satunya bermuatan positif. Ketika bermuatan positif lalu terhubung dengan ground, maka elektron yang dari ground atau dari bumi ya, itu tertarik, muatan negatifnya tertarik, sehingga ini akan menyuplai muatan negatif secara terus-menerus dan ditampung di dalam bola konduktor. Kemudian ketika disentuh oleh seorang anak ini ya, nah ini bola konduktornya kan banyak sekali muatan negatif. Ketika disentuh terjadilah peristiwa muatan positif itu mendekat ke tangan semua, sehingga rambut yang tersisa itu muatannya negatif, sehingga seperti tolak menolak, membuat rambutnya bisa berdiri. Nah itu konsep generator Van de Graaff. Selanjutnya tentang petir, fenomena alam petir, bagaimana terjadinya? Jadi bisa dilihat di sini ya, ada rumah dalam kondisi netral, muatan di atapnya ini positif negatifnya netral. Selanjutnya ada awan mendung yang mendekat, di mana awan ini bermuatan listrik. Nah, bermuatan listrik sehingga mengakibatkan elektronnya tertolak ya, sehingga yang tersisa di atas positif. Nah, muatan elektron di awan akan tertarik oleh gedung atau rumah tersebut, sehingga rumah itu bisa tersambar petir ya. Nah, tapi ilustrasinya nggak sampai hancur ya. Nah, ini peristiwa petir. Nah, kenapa kok awan itu bisa bermuatan? Karena awan itu saling bergesekan dengan awan lainnya. Jadi posisi muatan listrik yang di bawah awan itu cenderung negatif.
yang bagian atasnya awan itu positif. Sehingga kalau ada gesekan antar awan sedikit, kemudian di bawah itu muatannya positif, maka elektron bisa merambat ke bawah. Sehingga itu terjadilah peristiwa petir ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana agar petir itu tidak merusak struktur dari gedung? Nah, maka dibuatlah penangkal petir. Jadi di gedung-gedung yang tinggi itu sudah dilengkapi penangkal petir. Cara kerjanya ada dua ya. Yang pertama seperti ini. Jadi ada rumah awalnya netral, kemudian di sini bisa kita lihat seperti ada kawat penghubung yang dihantarkan sampai ke tanah, ke ground. Kemudian ada awan yang datang, muatan negatifnya turun, sehingga di atap ini positif. Karena ada penangkal petir, maka muatan yang ada di awan itu akan disalurkan ke tanah, ke ground. Jadi tanah itu bisa menampung elektron dalam jumlah yang tak terbatas. Nah, sehingga menetralkan awan. Begitu awannya sudah netral, negatifnya bisa naik lagi. Peristiwa ini disebut induksi karena awan dan muatan di rumah ini tidak bersentuhan secara langsung, atau awan dengan penangkal petir ini induksi namanya. Nah, ini penangkal petir yang digroundkan. Ada juga penangkal petir yang menggunakan alat khusus. Jadi alatnya ini bisa mengeluarkan muatan positif. Nah, bisa kita lihat alat ini mengeluarkan muatan positif yang bisa menetralkan awan-awan di atasnya. Sehingga kalau awannya yang di atas netral, maka kemungkinan elektron itu untuk turun ke bawah itu kemungkinan kecil. Jadi petir itu adalah turunnya elektron dari awan ke bawah, karena di bawah itu ada muatan positif yang menarik. Sehingga awannya bisa netral. Nah, bagaimana? Sudah jelaskan tentang konsep-konsep pada listrik statis dan bagaimana menjawab peristiwa atau gejala-gejala dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada beberapa contoh soal. Yang pertama, ini soal UN 2010. Bisa kamu baca, kira-kira apakah jawabannya? Jadi masih ingat tentang penggaris dan kain wol? Berdasarkan perjanjian muatan, penggaris ini dianggap negatif. Negatif ini berarti dia yang menerima elektron. Kain wol positif karena dia melepaskan elektron. Tinggal kita cocokkan ya di gambar ini. Jadi hal ini membuktikan bahwa penggaris itu pasti muatannya negatif. Kenapa? Karena dia menerima elektron dari kain wol. Jadi jawaban yang benar adalah E. Contoh soal berikutnya, contoh soal yang kedua. Ini soal UN 2016. Jika ada soal seperti ini, kamu sediakan selembar kertas untuk coret-coret. Kamu tulis atau kamu gambar ya, simbolnya seperti ini. Jadi kalau anak panahnya seperti ini artinya tolak menolak. Ini berarti tarik menarik. Nah, di sini clue-nya, kata kuncinya adalah P itu bermuatan positif. Maka kita identifikasi ya. Ini tarik menarik, P dan R tarik menarik berarti ini negatif R-nya. T tolak menolak berarti T positif. Ini kali-kali ya. Kemudian S di sini tidak tahu ya, tapi kita tahu R-nya negatif. Maka ini tarik menarik ya, jadi S-nya positif. Kemudian S ini sudah diketahui positif, ternyata tolak menolak, berarti I-nya adalah positif. Kita baca soal selanjutnya. Apa yang terjadi jika P didekatan dengan S? P itu positif, S itu juga positif, maka reaksinya tolak menolak. Berarti antara C dan D. Selanjutnya R itu negatif, Q itu positif. Jadi R dan Q itu adalah tarik menarik. Jadi jawabannya adalah C. P dan S tolak menolak, R dan Q tarik menarik. Mana? Sudah jelas bukan? Sudah bukan? Lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, ini contoh soal nomor 3 UN 2019. Batang kaca dengan kain sutra. Nah, langsung ingat perjanjian ya. Batang kaca itu positif, kain sutra itu negatif, balonnya negatif,
kain wol positif. Tinggal kita cek siapa yang menerima, siapa yang kehilangan elektron. Batang kaca itu melepas, jadi dia kehilangan ya, batang kaca kehilangan benar. Kain sutra harusnya menerima. Balon karet dia negatif, berarti dia menerima balon karet. Kain wol positif, berarti dia yang melepas atau kehilangan. Jadi centangnya seperti ini. Nah, yang cocok adalah yang C ya, batang kaca kehilangan, sutra menerima, karet menerima, kain wol yang kehilangan atau melepas. Next, soal berikutnya. Masih soal UN 2019. Nah, ini gampang sekali nih ya. Bisa kita lihat ini adalah susunan dari atom karbon. X ini menggambarkan muatannya netral, jadi neutron itu X. Kemudian Y ini muatan positif, jadi proton. Nah, ini elektron ya, ini neutron netral. Jadi yang cocok adalah neutron, proton, dan elektron. Jadi jawaban yang benar adalah B. Bagaimana? Sudah paham kan tentang konsep dasar dari listrik statis untuk menjawab beberapa gejala dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pertemuan hari ini cukup sampai sekian. Untuk pertemuan selanjutnya Pak WK akan mengulas tentang hukum Coulomb atau gaya listrik. Baik, temuannya Pak WK tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah. Semoga ilmu yang Pak WK sampaikan bisa kalian terima dengan mudah, bisa kalian pahami. Pak WK akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.